Bahkan pengalaman saya berapa kali mau diambil mantu ya sama para pensiunan waktu Serius? di lapangan. Serius. Hey Sahabat Coopers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah buat Sahabat Coopers, kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah memilih dan mengklik channel ini. Tapi saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman untuk subscribe dulu dan like. Oh ya, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari Kopnus Pos. Oke, Sahabat Coopers, biasanya kita selalu ditemani oleh teman-teman dari berbagai kalangan dan kita akan ngobrol tentang berbagai hal. Dan pastinya kali ini saya juga sudah ditemani oleh salah seorang sahabat saya dari Kopnus Pos. Beliau adalah Bapak Taufik Kurahman. Dan beliau ini adalah salah seorang yang memegang divisi yang baru yang ada di Kopnus Pos, yaitu MDL, Marketing Digital Lending. Nah, nanti kita akan bahas nih tentang apa sih marketing digital lending dengan Bapak Taufik. Kita langsung sapa Bapak Taufik. Oke? Pak Taufik. Halo. Oh, kita tos dulu dong. Aduh, akhirnya. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga nih Pak di sini. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Sorry. Enaknya aku manggil apa nih? Bapak, Mas atau apa? Jawa Timuran aja lah, Cak ya kali ya. Cak ya? Cak ya. Oke. Kalau Mas nggak mau ya? Biasa aja sih. Apa aja sih, Cak aja lah enak. Cak aja ya? Oke. Jadi biasanya sih kita ngobrol-ngobrol Pak. Ya. Tuh kan agak kagok nih. Ya, apa aja lah, mau manggil apa aja bebas lah. ya? Bebas lah. Kita ngomong bahasa Jawa karena memang gue sering belajar nih sama Pak Taufik tentang bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa gitu kan. Karena sebelum selain Pak Taufik juga ada Bu Retno ya kalau nggak salah ya di tim MDL itu kita selalu ngomong bahasa Jawa, belajar gitu karena gitu seru juga sih Pak. Nah Pak, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau saat ini karena masa pandemi ya, memang jarang aktivitas di luar, udah dikurangi. Kalau sebelum pandemi memang kita mungkin seringnya naik gunung, hampir tiap bulan kita itu pasti naik gunung. Kalau Jawa Barat biasanya ke gunung mana aja nih? Kalau di Jawa Barat sih udah semua ya, dari Cermai, Gunung Salak, terus Gunung Gede, terus apalagi apa lupa ya. Kurang lebih kalau gunung-gunung yang di atas 3000 gua udah semua lah. Kalau sekarang mungkin lebih ngoper-ngoper mobil ya kali ya. Jadi di rumah kalau pas nyantar ya bongkar-bongkar mobil gitu kan. Atau motor gitu aja sih paling sekarang. Mobil tuh ada komunitasnya nggak sih kalau mobil? Kebetulan saya ikut komunitas Indonesian Grand Vitara ya, dan pengurus. Boleh say hi ke teman-teman di mana komunitas Grand Vitara kali? Halo, apa kabar teman-teman? Apa rek kabare? Ya. Oke. Terus. Jadi kalau di komunitas kebetulan saya pengurus juga di Jawa Timur gitu ya. Jadi ya memang mau nggak mau memang harus aktif ya di situ karena memang setiap bulan kita selalu ada kegiatan kopdar, paling kumpul-kumpul lah. Nah selama pandemi sekarang si komunitas itu masih tetap berjalan atau gimana nih? Kopdar masih tapi sekarang udah mulai jarang ya karena memang sekarang kan nggak boleh kumpul-kumpul nih. Udah dikurangi ya paling kita ngobrolnya lebih seru di grup ya lebih sering sekarang ya. Setahunan inilah kita agak ngurangi. Paling gitu aja sih kalau kegiatan sih. Kalau hari biasanya di kantor aja kita. Kantor ya? Ya Senin Jumat kita kantor. Jumat pulang Surabaya paling gitu. Setiap Jumat selalu pulang ke Surabaya jadinya? Pulang Surabaya karena rumah kan di Surabaya. Oh ongkosnya lumayan juga nih. Lumayan ya. Tapi kan gimana lagi keluarga di sana kan. Oke. Jadi kalau selama di Jakarta jadi bujangan dong. Bujangan lokal ya. Ya apa sih? Oh boleh. Pak Taufik gini Pak, kan kita tadi bahas tentang MDL ya, karena yang udah berapa lama sih ngomong-ngomong di Kopnus Pos ini? Kalau di Kopnus sendiri baru 15 tahun ya. Baru 15 tahun itu udah lama dong 15 tahun. Sebenarnya kalau di udah senior berarti ya? Ya mungkin bisa dikatakan gitu. Kalau di bisnis pensiunan sebenarnya dari 2003 kita udah main pensiunan, udah mengenal lah ya. Cuman untuk di Kopnus sendiri dari 2006 di Jawa Timur dulu bergabung sampai dengan sekarang jadi pusat ya? Sekarang di kantor pusat. Berarti selama 15 tahun nih pastinya ada pengalaman-pengalaman nih.
Ya banyak sih pastinya ya. Yang ya, paling diingat yang nggak bisa dilupain tuh apa nih? Kalau di Kopnus ya yang pasti seru lah ya. Kita kan ketemu banyak orang dan orangnya juga asik-asik. Dan kita juga pasti karena banyak kenalan ya dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke hampir semua kita kenal, jadi kemanapun kita pergi nggak pernah kekurangan teman ya. Mau ke Papua, mau ke Aceh, mau ke Padang, kita sudah punya teman di situ ya. Jadi karena memang si Kopnus Pos ini ada di seluruh Indonesia, Pak, betul Indonesia, ya? Betul ya. Betul. Nah, baik lagi tentang ke marketing digital lending ya. Sebetulnya itu divisi yang sudah sebelumnya memang ada atau baru nih, Pak? Ya. Kalau dulu mungkin lebih dikenalnya ke network ya, network. Nah sekarang kan di Kopnus Pos itu ada dua, untuk yang marketing sendiri bertanggung jawab ke pencapaian target ada dua, ada lending, ada funding. Nah, kebetulan saya sendiri kan di marketing digital lending, jadi memang bertanggung jawab penuh untuk pencapaian target secara nasional. Hanya bertanggung jawab sejauh itu aja nih ya. Ada di dalamnya pasti secara teknis pelaksananya kan ada support cabang dan juga ya kita ngarahkan cabang sih apa yang menjadi kendala cabang, terus juga apa kekurangan di cabang yang perlu disupport baik dari sisi produk, analisa daerah operasinya. Jadi kita benar-benar harus menguasai, per daerah itu kan beda-beda ya. Per daerah itu beda-beda secara potensinya. Nah, di kita itu yang menggali secara analisa ya, kita analisa. Jadi yang langsung mapping gitu, Pak? Ya, kita lakukan analisa dari berbagai sumber ya, baik dari teman-teman di cabang atau dari eksternal, untuk kita olah untuk dibuat sebuah produk. Nah, di situ kita juga tugas kita adalah mengevaluasi nantinya apa sih yang perlu diperbaiki. Kalau yang pasti untuk saat ini untuk di marketing digital lending itu kita lebih ke support ya, terutama database. Jadi teman-teman di lapangan yang pasti nggak akan kekurangan yang namanya database untuk di follow up. Sorry Pak, kepotong nih. Jadi si marketing atau AO yang ada di Kopnus Pos itu dia mendapatkan data langsung dari pihaknya Pak Taufik, betul ya? Jadi kalau data sebenarnya teman-teman sendiri mungkin bisa juga gali di boleh. Lapangan bisa, tapi kita juga bisa support juga dari kantor pusat untuk misal sekarang pensiunan ada bulan Februari misalnya saat ini ada penambahan populasi pensiunan baru nih di kantor pos, karena kita Kopnus Pos ya, ada berapa. Nah dari data itu kita biasanya kita olah ya kan, baru kita distribusikan ke cabang-cabang untuk dilakukan follow up, biasanya lebih seperti itu. Nah nantinya setelah di follow up feedbacknya apa nih, feedback dari teman-teman di lapangan kan, setelah di follow up nanti kan ada laporan ke kita ya. Nah, nanti hasilnya apa nih? Nah itu menjadi bahan evaluasi kita untuk perbaikan. Kemudian cara si MDL ini mengukur keberhasilan dari para marketing ya, panggilannya marketing itu gimana nih? Jadi kalau kita kan setiap bulan ya, bahkan mungkin setiap minggu kita ada evaluasi ya, Zoom meeting juga dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ya, per KCU lah istilah kalau di kita per regional. Nanti kita kan evaluasi gimana nih data yang sudah kita kirimkan ke cabang, feedbacknya apa. Terus kalau semisal ada kendalanya apa nih di cabang, apa yang perlu kita lakukan perbaikan. Jadi bukan cuma hanya memberikan data, jadi solusi juga dilakukan oleh di pihak MDL ini ya Pak ya? Termasuk jika mungkin ada benturan dengan divisi lain atau ada miskomunikasi dan lain sebagainya, tugas kita biasanya akan direct langsung ke divisi untuk mengklirkan masalah itu, seperti itu. Kalau ada kendala ya. Itu sudah berjalan berapa lama nih Pak si MDL ini? Kalau MDL sendiri sih baru mungkin sekitar 4 bulan ya. 4 bulan ya? 4 bulan ini ya. Karena sebelumnya itu di network namanya. Kemudian di bulan kalau nggak salah setelah adanya PKS Kopnus dan Pos, jadi Kopnus Pos ini mungkin ada beberapa perubahan struktur, termasuk adanya marketing digital lending dan funding. Jadi memang difokuskan oleh manajemen marketing digital lending lebih ke lending, ke penjualan, untuk funding mungkin untuk menghimpun dana ya. Seperti itu. Pak, marketing digital lending. Nah, sebetulnya beberapa episode ke belakang nih kita juga pernah undang Pak Farhan
dari product development lending, kemudian ada juga dari asuransi approval kredit Pak Adi dan Adi Prabowo dan Ibu Dede. Sebetulnya mereka sudah menjelaskan apa itu lending, tapi untuk mereview buat teman-teman nih, barangkali mereka lupa, sebetulnya pengertian dari lending tersendiri itu maksudnya gimana sih Pak yang ada di Kopnus ini? Dan diperuntukkan untuk siapa? Kalau lending di Kopnus Pos ya saat ini memang lebih fokus ke pembiayaan pensiunan. Ya. Jadi lending di Kopnus itu tidak bicara pinjaman secara umum ya untuk umum. Mungkin saya jelaskan tentang pembiayaan pensiun itu apa. Jadi pembiayaan pensiun itu adalah program pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan baik PNS, TNI maupun Polri yang ada di seluruh Indonesia lah kita bisa layani. Tapi memang untuk yang bisa langsung kita proses adalah yang ada di kantor pos. Tapi kalau dolar bisa kita proses untuk pindahkan ke kantor pos. Jaminannya apa? Hanya SK pensiunan, ya SK pensiunan, SK beliau-beliau yang sudah pensiun pastinya baik TNI, PNS, TNI, Polri ya. Dan juga kartu identitas pensiun. Dan ada persyaratan khusus KTP ya kan, terus kartu keluarga dan dokumen pendukung lainnya. Itu aja sih yang dijaminkan di kita. Jadi memang lebih fokus ke pembiayaan atau penyaluran pinjaman pensiunan kepada para pensiunan. Kita tidak memberikan pinjaman ke umum ya atau ke mikro umum. Itu aja sih sebenarnya. Oke, seperti itu Pak ya. Dan si marketing digital lending ini kalau boleh tahu nih Pak, ruang lingkupnya Pak secara digital. Oke, itu seperti apa nih Pak? Marketing digital lending dari namanya aja kan sudah bisa kita tahu ya. Marketing artinya kan jualan. Betul. Ya kan? Digital lebih ke digitalisasi, lending lebih ke, seperti yang saya jelaskan tadi, pinjaman. Jadi kalau di kita memang Kopnus sendiri saat ini memang secara bertahap dari bisnis konven itu kita mulai berubah ke digitalisasi ya. Artinya sistem pola penjualan yang selama ini biasanya baik prosedurnya menggunakan konvensi secara konvensional atau manual, kita udah pelan-pelan rubah ke digital. Salah satu contohnya untuk proses pengajuan. Pengajuan pinjaman saat ini lagi program pengembangan. Memang selain ke cabang, si pensiunan bisa langsung melalui aplikasi ya. Kita lagi kembangkan ke situ melalui sistem Android maupun iOS. Ya, di situ nanti tinggal si pensiunan upload data diri ya, data pinjaman dan lain sebagainya. Nanti akan diproses oleh kantor pusat. Nah, mungkin kemarin yang tadi bilang melalui proses approval asuransi dan kredit. Jadi nanti dari pengajuan itu nanti tim approval akan menghubungi via online. Untuk saat ini ada dua aplikasi yang digunakan ya, ada Zoom, ada Skype. Jadi langsung akan si pensiunan itu akan diinterview ya, apakah betul melakukan pinjaman, berapa pinjamannya, kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tidak harus ketemu langsung dengan petugas kita. Jadi bisa dilakukan via online. Nah, itu salah satu contoh digital yang sudah yang dilakukan. Begitupun begitu pinjaman di situ, apalagi sekarang ada program 10 menit cair ya. Artinya kalau memang selama proses interview dan dokumen lengkap dan memang bisa di-ACC ya untuk proses pengajuannya, 10 menit dana sudah bisa masuk ke rekening peminjam atau anggota ya, karena kita koperasi. Nah, di situ silakan nanti si anggota itu boleh ambil di kantor pos ataupun di minimarket yang kerjasama dengan kita secara langsung. Jadi sudah benar-benar digital ya. Kalau yang konven si pensiunan harus membawa fotokopi dokumen ya, dokumennya harus difotokopi, harus ke kantor cabang terdekat dengan membawa dokumen-dokumen tersebut. Proses pengajuan secara manual, diisi masih secara manual, disuruh menunggu, nanti baru diserahkan uangnya secara tunai kan gitu, baru dibawa selesai. Kalau di kita kan enggak, jadi cashless lah kalau bisa dibilang. Dan lebih aman Pak yang pasti. Pastinya lebih aman dan dana langsung masuk ke rekening si anggota atau kepensiunan itu. 10 menit untuk saat ini, yang 10 menit untuk yang memang sudah punya pinjaman proses top up. Kalau yang baru 20 menit. 20 menit dana sudah masuk ke rekening peminjam. Seperti itu. Pak, di berbagai produk tuh pasti ada yang namanya keunggulan ya. Kalau boleh diinformasikan sih Pak, keunggulan yang dari produk yang lending yang ada di Kopnus Pos ini apa sih Pak? Salah satu keunggulan
Saya rasa sih bukan salah satu sih, tapi salah beberapa banyak mungkin. Ya nggak sih? Kalau mungkin karena pemain di bisnis pensiun kan sekarang cukup banyak ya, tapi kita kan punya beberapa keunggulan ya, salah satunya kan gitu ya, salah satunya. Setuju Pak. Itu adalah pinjaman platinum. Mungkin kalau di tempat lain mungkin saya sebut perbankan lah ya, atau koperasi lain, pinjaman itu bisa dibatasi hanya usia 75. Tapi kalau di sini? Nah, kita bisa saat ini malah 83 tahun. Jadi yang sepuh-sepuh itu juga masih mempunyai kesempatan ya Pak untuk meminjam ya? Masih bisa, selama memang kondisi kesehatannya masih bagus. Yang tadi Pak Taufik bilang selama persyaratannya memenuhi ya? Persyaratannya masih terpenuhi. Ya, insya Allah masih bisa diproses. Itu yang pertama. Yang kedua prosesnya mudah kan, udah disampaikan tadi ya. Jadi kalau yang lain mungkin prosesnya harus nunggu berhari-hari nih dari pengajuan. Kalau kita sesuai tagline kita 10 menit cair, 20 menit cair. Kayak seperti itu. Bahkan 30 menit untuk proses dari di luar kantor pos. Saya butuh dana nih, tapi dana ambil gaji saya di luar kantor pos, bisa nggak? Bisa. Kita bahkan hanya butuh 30 menit saja. Oke. Pak, yang 10 menit cair nih, kalau misalkan lebih dari 10 menit cair ada bonus nggak sih? Ada apa ya, kayak semacam kompensasi yang diberikan kalau misalkan kan tadi nyanyinya 10 menit nih. Kalau misalkan lebih dari 10 menit itu gimana? Yang pasti kita menekankan ke teman-teman terutama di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk proses pelayanan ya. Bahkan kita juga melakukan survei kepuasan pelanggan ya. Jadi kita bisa gali informasi sebanyak mungkin apakah sudah puas dengan pelayanan kita. Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada ya. Belum ada komplain karena memang 10 menit itu bukan dihitung dari yang bersangkutan mengajukan, tapi dari persyaratan lengkap atau diproses oleh tim kita. Jadi kita komitmen 10 menit itu proses kita selesai ya. Jadi kalau kita pakai timer nih, jadi silakan kalau proses pelengkapi dokumen kan nggak dihitung toh. Jadi setelah si dokumen itu lengkap diajukan ke kita, diupload lah atau diproses, diinput. Nah dari situ kita biasanya 10 menit ya, 10 menit diproses oleh tim approval dan asuransi sampai dengan proses keuangan sampai dana masuk ke rekening. Mungkin nggak sampai 10 menit malah ya. Gitu. Lebih cepat. Memang prosesnya cepat, itu yang terjadi memang saat ini. Jadi si timer berjalan pada saat si dokumen itu lengkap dan lengkap dan diproses ya, oleh cabang, kalau saat ini cabang ke kantor pusat. Ya, Pak, tentunya sih kalau misalkan di berbagai bisnis itu mengharapkan hasil target yang maksimal ya Pak ya. Nah kemudian kalau untuk strategi yang digunakan oleh timnya Pak Taufik, itu strategi pemasaran seperti apa sih Pak yang dipakai? Mungkin kalau strategi ini sebenarnya rahasia ya kalau oleh jadi ini rahasia nih. Rahasia ya. Boleh. Jadi berarti ngomongnya bisik-bisik aja. Bisik aja. Jadi gimana? Kalau kita lebih menekankan ke pelayanan, otomatis pelayanan bagus, terus juga kita menekankan ke teman-teman hubungan emosional ya. Karena pengalaman saya mungkin sekitar 18 tahun di bisnis pensiun ini. Nggak jauh beda lah, beda dengan mungkin di di mikro umum atau di pembiayaan yang lain. Karena memang di bisnis pensiun ini kedekatan secara emosional baik itu dengan para pensiunan ataupun dengan juru bayar ya, kalau di kantor pos itu sangat besar pengaruhnya. Terus cara menjaga emosional yang tadi Pak Taufik bilang gimana gitu kan ya, komunikasi yang bagus dengan para pensiunan. Bahkan pengalaman saya berapa kali mau diambil mantu ya sama para pensiunan waktu serius. Jadi sudah punya istri belum Mas gitu kan? Terus ya kalau belum mau dong jadi ini saya karena udah baik hubungannya. Jadi pada saat semisal dia udah jadi nasabah kita atau mau pinjam lagi besok karena kita sudah punya kontaknya, tinggal ngomongin, Mas saya mau top up lagi nih Mas, bisa nggak? Kayak seperti itu. Jadi sudah nggak bicara lagi produk mahal atau murah ya, kalau kita udah mempunyai hubungan emosional yang bagus dengan para pensiun, itu sebenarnya kunci dari keberhasilan bisnis ini kan gitu. Dari 18 tahun pengalaman saya itu memang yang paling berpengaruh, makanya kita harapkan ke teman-teman selalu menjaga hubungan
emosional kita, baik dengan tempat lingkungan kita bekerja. Kalau di cabang kita hampir semua ada di kantor pos ya, dengan teman-teman di kantor pos, dengan juga para pensiunan, karena pensiunan kan hampir setiap bulan kan ngambil gaji di kantor pos. Kita say hello, terus nanya-nanya sekarang apa kegiatannya, itu kan orang tua biasanya senang ya kalau ditanya. Betul. Pensiunan itu kalau ditanya apa kabar Pak, sekarang kegiatannya apa, terus ditanya tentang pengalamannya waktu dulu masih bekerja gitu kan ya, terus keluarga gimana, itu senang banget beliau-beliau itu ditanyakan seperti itu. Artinya udah terjalin nih secara hubungan emosional. Nanti kalau semisal butuh dana Pak, mau buat biaya anak sekolah, mau bangun rumah, buat usaha, atau boleh hubungan kita ya Pak, ya boleh minta nomornya. Nah, kunci yang kedua, nomor telepon jangan gonta-ganti kan gitu. Kunci nomor telepon kita sebagai marketing kan gitu. Kita kalau di Indonesia kalau udah gonta-ganti akan sulit dong. Kita membangun database sedangkan kita dihubungin sulit kan. Betul. Jadi kunci kedua itu. Jadi pada saat mereka butuh saya mau butuh dana nih, boleh dong nanya-nanya, otomatis yang dihubungin pertama kali kan kita. Jadi betul. Brosur mungkin udah nomor sekian ya. Tapi kan sekarang kan hampir semua pun sudah punya nomor telepon, ada WhatsApp, biasanya langsung hubungin kita. Bahkan saya pun meskipun sudah di kantor pusat, karena saya juga pernah pengalaman di cabang, masih banyak para pensiunan yang menghubungin, minta tolong dong siapa sekarang kepala cabangnya di sini, saya mau pinjam. Jadi akhirnya dilempar ke kepala cabang yang mereka minta ya? Itu salah satu kunci ya, selain pelayanan dah tentunya dari sisi produk juga. Jadi hubungan emosional tadi yang pertama, kemudian nomor handphone jangan diganti. Oh, itu ya simpel kan ya. Iya betul. Kalau kita sebagai sales, sebagai marketing, nomor telepon gonta-ganti, padahal ada yang mau ngomongin kita ya kan sulit nantinya ya, benar nggak? Tapi mungkin Pak, beberapa marketing AO ya, marketing itu mereka agak mungkin sedikit kesulitan pada saat mereka harus berkomunikasi dengan mereka yang sudah sepuh. Mungkin barangkali itu jadi kendala juga mungkin Pak ya. Ya, makanya kita sedang ngajukan juga ke manajemen untuk adanya training juga ya, ke para marketing itu, dari sisi skill sellingnya ya, terus juga leadership dan cara komunikasi dan lain sebagainya yang memang diperlukan untuk mereka gitu. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan baik para pensiunan dan anggota-anggota kita lah ya, karena itu penting sih. Ya. Pak, kita ngomongin tentang kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Kopnus Pos dan PT Pos Indonesia. Kan sekarang ceritanya si Kopnus Pos sudah menggandeng PT Pos Indonesia, dan itu diharapkan mungkin bisa jadi kebanggaan yang lebih juga nih buat para marketing, ya nggak sih Pak? Ya. Nah, kemudian gimana sih Pak si kerjasama yang sudah dilakukan itu, kerjasamanya gimana nih Pak? Ya, kita alhamdulillah untuk saat ini Kopnus ini kan sudah join operation nih dengan Pos, makanya brand kita saat ini adalah Kopnus Pos. Jadi memang kita pastinya akan revenue sharing ya, artinya berbagi pendapatan juga dengan Pos gitu kan. Nah di lapangan pun pasti support dari kantor pun akan luar biasa ya. Jadi teman-teman Kopnus Pos sendiri sudah nggak ada bedanya sebenarnya dengan teman-teman kantor pos ya, karena seragam pun sama ya, pakai baju oranye, abu-abu ya. Jadi seragam Kopnus Pos itu kalau di lapangan sama ya, kecuali saya ya bajunya bebas ya karena di kantor pusat. Jadi kalau di cabang itu seragamnya sama sebenarnya, jadi nggak ada bedanya orang Kopnus dengan Pos, karena memang ya kita satu kantor juga ya, satu bagian. Terus kita juga udah selain kantornya di kantor Pos, seragamnya udah seragam Pos. Ya pastinya dukungan kantor Pos terhadap kita luar biasa ya, karena memang udah merasa bagian dari mereka kan. Atau gitu. Mungkin barangkali Pak, memang kalau misalkan sekarang sudah ada kerjasama dan menggandeng yang namanya PT Pos Indonesia, itu juga menambah memudahkan si para AO di Kopnus Pos marketing untuk menjual produknya, karena bukan Kopnus saja yang dijual tapi ada nama PT Pos juga. Betul. Di situ ya Pak. Ya tentunya dengan dari yang saya sampaikan tadi kan dampaknya ke situ juga. Betul. Jadi artinya kalau sudah
kita menjadi satu kesatuan bagian pos gitu kan, otomatis kita menjualnya udah nggak hanya membawa nama Kopnus tapi membawa nama pos juga kan gitu, dan itu akan lebih mudah. Siapa sih yang nggak kenal kantor pos kan gitu ya. Jadi biasanya akan lebih mudah. Saya kalau mungkin sebelum Kopnus dikenal, dari mana Mas? Dari Kopnus. Apa tuh Kopnus? Tapi dengan sekarang ada nama Kopnus Pos, kita menyebut saya dari kantor pos juga nggak ada masalah karena kita udah join. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan apa itu pos gitu, nggak akan ada itu mungkin. Kopnus kan biasanya seperti itu ya. Sekarang kan udah Kopnus Pos gitu. Jadi kantornya biasanya saya dari kantor pos kan gitu. Ini mau menawarkan pinjaman, ini kan lebih enak ya bahasanya. Oh dari kantor pos gitu. Karena seragamnya pun seragam. Sudah sama ya. Seragam kantor pos. Cuman memang ada tulisnya Kopnus Pos. Itu warnanya yang abu-abu ya, abu-abu sama orange ya. Ada dua itu seragam yang mereka yang menggunakan itu ya.